kali semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, gitu ya? Ya, Pak. Sambil angkat tangan, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, gitu. Bisa tidak? Bisa. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih kepada anak. Baik anak-anak sekalian, hari ini saya melihat Anda semua tersenyum, artinya Anda semua dalam keadaan yang segar bugar. Dalam arti dari rumah sudah termotivasi untuk belajar dan sudah dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Nah, perlu Bapak Guru sampaikan bahwa kita masih dalam masa protokol kesehatan ya. Dalam arti bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak sudah mencuci tangan? Sudah ya? Sudah, tadi Pak lihat ada 1-2 yang sedang ke sana cuci tangan. Ya, itu artinya kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Sebelumnya sudah melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Terdahulunya kita berdoa bersama-sama. Maka Bapak minta salah satu dari kalian untuk bisa memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Maria Octaviana Putri. Ada ya? Apakah hari ini semua hadir? Ada hadir ya? Kemarin ada yang sakit? Tidak ada ya? Semua hadir. Kalau begitu kita dalam keadaan sehat semua. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada minggu kemarin ya itu kita sudah belajar tentang satu materi penting. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangan. Ya, silakan yang di belakang. Faktor penyebab dan faktor penghambat sosial budaya. Faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, yang lengkap. Faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Vito, faktor penyebab perubahan sosial budaya itu apa? Ini tidak belajar, ini buka-buka. Ya, oke. Apa kira-kira salah satu faktor penyebab? Ada lagi yang tahu belakang? Bertambah dan berkurangnya penduduk. Oke, bagus. Ya, bertambah dan berkurangnya penduduk. Ada lagi yang lain? Penemuan baru. Penemuan baru. Ada lagi? Konflik. Konflik. Ya, baik. Masih ada? Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ya, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Masih ada di belakang? Keterangan. Peperangan. Baik. Tentu kalian masih ingat itu. Ya, itu faktor apa tadi? Perubahan sosial budaya. Kalau begitu ada lagi faktor lain. Faktor penghambatnya itu apa? Coba yang di belakang. Ya, yang Kehidupan masyarakat yang tersalib. kehidupan masyarakat yang terasing, ya, terasing. Mereka itu masih sangat tradisional. Sehingga ketika ada perubahan atau ada perubahan yang masuk, mereka tidak terpengaruh dengan perubahan, masih beradaptasi dengan mereka punya budaya setempat, masih sangat kuat dengan budaya. Pada materi globalisasi kita akan mempelajari hal-hal menyangkut globalisasi itu sendiri dengan tujuan. Kita lihat satu-satu. Yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian globalisasi yang benar. Apa konsep dari globalisasi itu? Dan mendeskripsikan pengertian globalisasi dengan benar. Dan kita kalau misalnya kita pelajari itu, kita harus tahu tentang konsep itu. Konsep globalisasi itu apa? Apa sebenarnya globalisasi? Yang kedua, yaitu mengidentifikasi dua faktor pendorong globalisasi dengan benar. Kita coba kenal itu, mengidentifikasi.
faktor apa yang menyebabkan sehingga globalisasi itu bisa kita alami sekarang. Ada faktornya. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis bentuk-bentuk globalisasi dengan baik. Ya, menganalisis bentuk-bentuk globalisasi apa saja yang sekarang kita alami atau yang berkembang di dalam masyarakat. Tentu saja kita alami, tapi kadang-kadang entah sadar atau tidak merasakan bahwa ini adalah globalisasi. Itu menganalisis apa saja yang ada di dalam. Lalu yang keempat, memberi contoh bentuk-bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat kita, globalisasi sedang ada dan sedang kita alami. Nah, dari waktu ke waktu ada. Oke, ini 4 hal utama. Jelas gambarnya? Jelas ya? Oke Pak, mau tanya, kalau kamu bilang jelas, yang ini gambar apa? Nah, apa saja dia? Ya? Wah, sedikit. Laptop, bagus. Ya. Apalagi ini? Apa? Globe, ya. Globe. Masih banyak. HP, ya, ada HP di sana. Terus ada lagi yang lain. Ini apa? iPad, ya, bagus. Ada banyak hal di sana. Ini dan ada globe, ya. Sebentar kita akan pelajari kenapa sampai ada HP, masih ada satu yang belum disebutkan di sini. Ya? Tangan. Oh, tangan. Ya. Oke, jelas tangan. Ada tangan. Tapi masih ada lagi. Ya? Di belakang? Ya? Oh ya, oke. Baik, jadi ada banyak hal tentang itu. Jadi ada HP, ada iPad seperti yang kamu sebutkan tadi, ada globe, lalu ada tangan tadi. Ya, tangan itu dia sedang mengoperasikan itu semua. Ya. Oke. Kerjasama. Bilateral dan multilateral. Ada yang tahu bilateral apa, multilateral apa? Oke, ayo. Siapa yang tahu? Bilateral, multilateral. Bilateral itu bersama yang dimana? Mana? Ada bisa buat suaranya itu lantang, kita begitu kok. Ya. Kerjasama bilateral adalah kerjasama lebih dari satu orang. Mungkin ada yang ingin memperbaiki pendapat sana? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Sekali lagi, kerjasama bilateral adalah? Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Di sini? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Jawabannya. Baik, kita mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok
Kelompok 1 diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan pengertian globalisasi menurut pendapatmu sendiri. Globalisasi adalah proses masuknya informasi, pikiran, gaya hidup, serta teknologi ke ruang lingkup dunia. Nomor 2, tulislah faktor-faktor penyebab timbulnya globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, Bapak beri kesempatan kepada kelompok lain untuk boleh menanggapi apa yang disampaikan. Kelompok 2 ada pertanyaan atau tanggapan terhadap hasil yang diperoleh kelompok 1. Oke, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3. Contoh. Ya, kelompok 3 menanyakan contoh globalisasi di bidang ekonomi. Bagaimana? Silakan. Kelompok 1. Tadi sudah dibaca globalisasi di bidang ekonomi, contohnya apa? Sekarang silakan Anda menjawab. Kelompok 1. Globalisasi di bidang ekonomi. Setiap hari tidak perlu lihat di dalam buku, itu selalu ada tiap hari. Ya, silakan. Buat sedikit. Misalnya perdagangan bebas itu mereka beri contohnya perdagangan bebas. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Oke. Kalian, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang perlu yaitu tentang apa yang kita pelajari. Jika ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang kita omong tadi, silakan. Nomor 1, kesimpulan Anda tentang ini tidak pakai kelompok lagi, tetapi dari pribadi. Ya. Siapa yang mau, ya silakan. Tentang globalisasi, bentuk-bentuknya, ada beberapa hal penting tadi. Silakan. Ya. Pengertian globalisasi dari kata global yang artinya universal atau bersifat pelindung seluruh dunia. Globalisasi sendiri merupakan suatu proses sosial, proses sejarah atau proses ilmiah yang membawa seluruh bangsa dan negara ke dunia makin terikat satu sama lain demi mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang baru dan menyingkirkan batas geografis, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Ciri-ciri khas globalisasi: 1. Tidak ada batas ruang dan waktu. 2. Hubungan ketergantungan dalam bidang ekonomi. 3. Penambahan infrastruktural. Faktor penyebab globalisasi: 1. Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. 2. Kerjasama bilateral dan multilateral. 3. Adanya sistem transportasi dan yang canggih atau tradisional. Bentuk-bentuk globalisasi: 1. Globalisasi dalam bidang budaya. 2. Globalisasi dalam bidang komunikasi. 3. Globalisasi di bidang ekonomi. 4. Globalisasi di bidang riset dan globalisasi di bidang transportasi. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ada yang lain mungkin terkait tadi tidak disebutkan? Sudah ya? Baik. Baik ya. Berikut, terima kasih untuk Anda semua. Kita berikan aplaus untuk kamu semua. Kita mempresentasikan hasilnya. Kiranya hal yang Anda buat hari ini boleh dipertahankan pada hari-hari mendatang. Dalam arti bisa presentasi, lalu bisa mengungkapkan pendapat,
sama, itu perlu ditingkatkan. Tapi Anda bisa belajar sendiri dan bisa belajar. Sebagai tugas buat Anda yaitu nanti Anda buat satu tulisan secara kelompok masih dengan ini ya. Satu tulisan tentang globalisasi. Tulisan hasil yang harus kita pelajari. Setelah itu dikumpulkan selamat-lambatnya ya. Minggu depan nanti kita akan belajar tentang dampak daripada globalisasi. Ulang, baca kembali buku yang dan akhirnya sekali lagi saya partisipasi untuk kalian. Kiranya kita semua kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan kita semua kembali ke tempat. Silakan ini itu pimpin kita dalam doa. Dan selamat siang semua.